Tempat Pakem dengan saya Gilma Maliana Ilmi dan rekan saya Adrian Hikmansyah Pranowo akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah kami, yaitu jamu gembul tanaman untuk produktivitas tanaman cabai Capsicum annuum bebas bahan kimia. Saat ini pertanian di Indonesia banyak menggunakan pupuk kimia dan bahan-bahan kimia. Menurut Kemenperin tahun 2019, penggunaan pupuk urea pada tahun 2017 dan 2018 secara berturut-turut adalah 5,97 juta ton dan 6,27 juta ton. Selain pupuk urea, terdapat juga pupuk NPK. Penggunaan pupuk NPK pada tahun 2017 dan 2018 secara berturut-turut adalah 2,6 juta ton dan 2,8 juta ton. Penggunaan pupuk anorganik atau pupuk kimia dalam jangka panjang menyebabkan kadar bahan organik tanah menurun, struktur tanah rusak, dan penyebaran lingkungan. Selain bagi tanaman, pupuk kimia juga berdampak negatif pada ekosistem lain. Perumusan masalah selanjutnya adalah 1. Bagaimana cara membuat pupuk organik jamu gembul tanaman yang berasal dari limbah dan bahan dasar di sekitar kita. 2. Bagaimana perbedaan tanaman cabai yang tidak diberi pupuk dan yang diberi pupuk kimia. Tujuannya adalah mendapatkan pupuk organik jamu gembul tanaman dari bahan urin kelinci, air kelapa, air cucian beras, buah pisang, rebung, dan kulit bawang merah. 2. Mengetahui dampak pemberian jamu gembul tanaman terhadap produktivitas tanaman cabai. Pertanian yang banyak ditanam di Indonesia adalah tanaman cabai. Kebutuhan cabai di Indonesia sangat tinggi. Menurut Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian menyatakan bahwa kebutuhan cabai nasional pada bulan Desember 2017 adalah 95.652 ton dan pada Januari 2018 adalah 93.331 ton. Besarnya kebutuhan cabai harus diimbangi dengan produksi dalam negeri sehingga dapat mencukupi permintaan pasar. Produksi cabai di tingkat petani yang sangat tergantung dari pupuk yang diberikan. Kekurangan pupuk dapat menyebabkan pertumbuhan tanaman terhambat dan produktivitas tanaman tidak maksimal. Oleh karena itu, diperlukan usaha pembuatan pupuk yang dapat mencukupi kebutuhan hara tanaman namun juga ramah lingkungan. Salah satu cara adalah dengan memfermentasikan bahan yang ada di alam untuk menjadi pupuk yang penting bagi tanaman, yang disebut jamu gembul tanaman. 1. Jenis penelitian ini termasuk penelitian terapan. 2. Populasi dan sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tanaman cabai. 3. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian telah dilakukan pada bulan Juni sampai Agustus 2020 di Desa Wedomatani, Ngeplak Sleman, Yogyakarta. 4. Pengumpulan data. Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode eksperimen menggunakan 3 perlakuan dan masing-masing 5 pengulangan. Bahan-bahan yang kami butuhkan adalah 250 gram rebung, 500 gram bonggol pisang, 50 gram gula jawa, 25 gram kulit bawang merah, 1000 ml urin kelinci, 1000 ml air cucian beras, 500 ml air kelapa, dan 50 ml E4. Alat yang kami gunakan adalah botol, timbangan, gelas ukur, pisau, gunting, dan telenan.
tanaman memiliki pH sekitar 4 sampai 4,5, berbentuk cair, berwarna coklat, dan berbau asam manis khas fermentasi kulit bawang merah. Serta pada hari pertama dan hari ke-14 fermentasi terjadi perubahan pH pada jamu kumbul tanaman. Dan pada saat uji ketahanan produk hingga hari ke-7 tidak ditemukan jamur. Tetapi pada hari ke-8 ditemukan jamur pada salah satu mangkok percobaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa jamu kumbul tanaman mampu bertahan di suhu ruang hingga hari ke-7. Kemudian kami melakukan pemeliharaan dan pengukuran mulai dari penanaman, penyiraman, pemeliharaan, dan pengukuran, dan diperoleh data rata tinggi tanaman pada hari terakhir. Dan tanaman cabai tertinggi yaitu pada P3 atau menggunakan jamu kumbul tanaman, disusul oleh P2 yang menggunakan pupuk NPK, dan yang terendah yaitu P1 atau tanpa pemupukan. Rata jumlah cabang, ranting, dan jumlah buah diperoleh hasil tertinggi yaitu pada P3. Tetapi pada jumlah cabang, P2 dan P3 memiliki kesamaan jumlah. Dari data penelitian ini dapat disimpulkan bahwa rebung, bonggol pisang, kulit bawang merah, urin kelinci, dan air cucian beras dapat dimanfaatkan untuk membuat pupuk cair. Di dalam penelitian ini kami beri nama jamu kumbul tanaman yang dapat meningkatkan produktivitas tanaman cabai. Untuk saran, perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang kualitas atau nilai hara pada jamu kumbul tanaman, dan perlu dilakukan percobaan pembuatan jamu kumbul tanaman menggunakan bahan yang berbeda-beda untuk mendapatkan formula yang paling tepat. Demikian presentasi dari kami. Jamu kumbul Siap mendukung produk cabai unggul.